Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhata Tantiono, mahasiswa Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang, program Pendidikan Teknik Elektro, NIM 19F10007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Algoritma Pemrograman STM32FET407 pada inverter tipe penaik dan penurun tegangan dengan dosen pembimbing Dr. Leonardus Heru Pratomo, STMT. Berikut merupakan topologi inverter tipe penaik dan penurun tegangan yang digunakan pada laporan ini, di mana terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan multi-level inverter yang tersusun dari saklar S1 sampai saklar S6, di mana saklar S1 dan saklar S2 berfungsi untuk menyusun level, sedangkan saklar S3 sampai saklar S6 merupakan sirkuit high-bridge inverter. Kemudian bagian yang kedua merupakan AC-AC converter yang tersusun dari saklar Q1 sampai saklar Q4. Skema kendali inverter yang telah dirancang pada topologi ini telah disajikan pada gambar, di mana saklar S1 sampai saklar S4 dimodulasi dengan gelombang segitiga bertingkat dengan frekuensi tinggi. Sedangkan saklar S5 dan saklar S6 merupakan zero crossing detector yang beroperasi pada frekuensi rendah. Kemudian pada bagian AC-AC converter, strategi kendali dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan dua pensaklaran yang berbeda pada mode operasi buck maupun mode operasi bus. Pada bagian berikutnya merupakan algoritma pemrograman, di mana setelah program dimulai akan dilakukan inisialisasi terhadap PWM, carrier 1, carrier 2, carrier 3, dan carrier 4. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan referensi. Lalu akan dilakukan perbandingan antara referensi dengan carrier 1 sampai carrier 4, yang nanti hasil perbandingannya akan digunakan untuk mengatur pola pensaklaran pada saklar S1 sampai saklar S4. Kemudian juga akan dilakukan zero crossing detector, yaitu dengan cara membandingkan referensi dengan angka 0, yang nanti akan digunakan untuk mengatur pola pensaklaran pada saklar S5 dan saklar S6, dan juga digunakan untuk mengatur saklar-saklar pada AC-AC converter, yaitu saklar Q1 sampai saklar Q4. Berikut merupakan cara pengambilan data pada penelitian ini dengan menggunakan osiloskop. Pada perangkat keras, mikrokontroler yang digunakan dengan jenis STM32F407 VT6. Kemudian pada bagian driver menggunakan TLP250, dan untuk catu daya dari driver sendiri menggunakan B1212S1W. Lalu untuk tahap berikutnya ini adalah source code program yang telah dirancang. Program yang telah dirancang sebelumnya dibuat berdasarkan skema kendali dan algoritma pemrograman yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil pengujian pola pensaklaran inverter 5 tingkat telah disajikan pada gambar, di mana pada gambar A merupakan hasil simulasi perangkat lunak dan gambar B merupakan hasil pengujian perangkat keras. Verifikasi terhadap algoritma yang telah dibuat
dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengujian pada perangkat keras dengan hasil simulasi pada perangkat lunak, di mana pada gambar hasil pengujian pada perangkat keras memiliki kemiripan dengan hasil simulasi pada perangkat lunak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa saklar S1 sampai saklar S4 beroperasi pada frekuensi tinggi, sedangkan saklar S5 dan saklar S6 beroperasi sebagai zero crossing detektor yang beroperasi pada frekuensi rendah. Selanjutnya adalah hasil pengujian pola pensaklaran AC-AC converter pada mode buck. Pada pengujian perangkat keras terlihat memiliki kemiripan dengan hasil simulasi, di mana saklar Q1 dan Q2 selalu aktif, sedangkan saklar Q3 dan Q4 aktif secara bergantian dan komplement pada frekuensi rendah sebagai zero crossing detektor. Kemudian pada hasil pengujian pola pensaklaran AC-AC converter mode bus menunjukkan bahwa hasil pengujian pada perangkat keras memiliki kemiripan dengan hasil pengujian pada simulasi perangkat lunak, di mana saklar Q1 dan Q3 aktif secara berpasangan dan saklar Q2 dan Q4 juga aktif secara berpasangan. Kemudian pasangan saklar Q1 dan Q3 akan aktif secara komplement atau bergantian dengan saklar Q2 dan saklar Q4. Pada tahap berikutnya, dilakukan pengambilan data untuk melihat bentuk keluaran pada keluaran inverter 5 level. Terlihat bahwa inverter dapat menghasilkan keluaran dengan 5 level tegangan. Pengujian selanjutnya dilakukan untuk melihat bentuk keluaran pada inverter dalam mode buck atau mode penurun tegangan, di mana di sini terlihat bahwa gelombang keluaran memiliki tegangan maksimal yang lebih rendah daripada tegangan input, yang membuktikan bahwa inverter dapat beroperasi dalam mode buck. Pengujian selanjutnya dilakukan untuk melihat keluaran pada inverter dalam mode bus atau mode penaik tegangan. Gelombang yang dihasilkan oleh inverter memiliki tegangan maksimal yang lebih tinggi daripada gelombang input, yang membuktikan bahwa inverter dapat bekerja dalam mode penaik tegangan. Demikian penjelasan mengenai laporan tugas akhir yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam pertutur kata, saya minta maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.